Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini berjumpa kami lagi di channel Ruang Bacalah. Jadi kami itu berfokus pada perbincangan soal bagaimana anak muda ke depannya, dan kami menghadirkan salah satu narasumber, yaitu untuk berbincang-bincang menemani waktu kita pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja, moderator saya sebagai pemantik, terus ada saudara, mungkin saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan namanya. Silahkan saudara. Oke, terima kasih Bung. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar. Kadang disapa Anwar juga. Saya salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika, berkuliah di Untat, Kota Palu, dan berasal dari Kabupaten Parigi Motong. Dan alhamdulillah diberi kesempatan nih untuk hadir malam hari ini bersama Bung Wira untuk bincang-bincang kita terkait teknologi ya. Ya, mungkin gitu. Nah, kan sekarang kita itu terjepit oleh zaman. Nah, jadi gini nih, konsumsi publik itu rata-rata penggunaan media sosial itu oleh anak-anak muda, milenial, Gen Z terutama. Nah, bagaimana melihat fenomena sosial ini dari dampaknya? Apakah itu dampaknya itu positif, yaitu mengarah pada edukasi kalau dilihat dari segi saudara sebagai seseorang yang menempuh pendidikan di bidang teknologi, yaitu informatika sendiri. Bagaimana sudut pandang, kira-kira bisa berbagi pengalaman di sini? Sebenarnya ini kan sebuah ruang yang cukup lebar ya, tanpa batas. Karena lagi-lagi batasan dari berekspresi atau menuangkan ekspresi kita di ruang media sosial dan di ranah-ranah publik yang secara teknologi sekarang dibatasi dengan beberapa persoalan aja, dengan selama tidak melanggar etik atau moral yang dapat merugikan para pengguna media sosial seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita bisa lihat banyak tuh peluang-peluang yang bisa diwujudkan atau bisa dihadirkan dari media sosial sendiri. Contoh saja, kita bisa melakukan penjualan, bisa kita melakukan sebuah bentuk edukasi, bentuk pemberdayaan dalam ruang media sosial. Cuman banyak sebenarnya problem ini, kita harus melek juga. Kita harus lihat bagaimana sebenarnya cara penggunaan media sosial tuh yang baik dan yang benar. Tuh, karena di balik dari media sosial sendiri ada role atau ada algoritma yang berjalan. Jangan sampai kita terpolarisasi, jangan sampai kita mengikuti role yang sebenarnya mengarahkan kita kepada hal-hal perpecahan atau mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif seperti itu. Kita harus pandai-pandai juga melihat bagaimana sih dalam penggunaan media sosial itu. Jadi penggunaan media sosial ini kan sudah dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, terus kira-kira ada nih solusi atau keterkaitan, bagaimana sih saudara melihat pemerintah itu, peran pemerintah dalam soal teknologi, kemajuan teknologi tersebut ini yang kita ya sudah menjadi hal biasa ketika anak kecil mau minta HP pada orang tuanya. Ya itu orang tua mau kasih kan, anaknya nggak mau nangis. Jadi bagaimana itu, sejauh mana relasi antara kekuasaan itu pemerintah untuk mengatur ini? Ini kan perlu memang pengawalan dalam penggunaan media sosial ini. Perlu pengawalan, jangan sampai sejak dini ini anak-anak sudah menggunakan media sosial yang kemudian tidak ada pengawasan dari orang tua terkhususnya. Karena perlu ada pengawasan. Dalam media sosial tuh segala bentuk media ataupun segala bentuk berita, segala bentuk video, foto dan sebagainya bisa diakses tergantung perintah kita. Itu harusnya yang perlu coba difilter adalah bagaimana dalam persoalan etik dalam media sosial, keamanan dari media sosial sendiri, yang seharusnya mereka bisa memfilter
apa yang layak dikonsumsi masyarakat dan apa yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, dan itu butuh harus ada pengawalan dari orang tua sendiri itu. Apalagi sekarang pemerintah harus jeli juga, ini kan mereka memandang rendah dari persoalan penyalahgunaan media sosial, padahal ini sangat fatal banget kalau dibiarin. Ini persoalan ini fatal karena bisa berdampak bagaimana untuk masa depan anak bangsa kalau seandainya mereka tidak ada pengawalan dan pendampingan dari penggunaan media sosial ini. Gitu. Tapi gini, pemerintah kemarin itu kira-kira 3 bulan yang lalu itu sempat merencanakan bahwa mengeluarkan satu kebijakan. Nah, kebijakannya itu pengguna media sosial hanya bisa membuat satu akun dan memiliki satu akun, tidak boleh lebih dari satu itu. Nah, kira-kira apakah itu cocok untuk keadaan masyarakat kita yang Akun apa nih? akun media sosial, Instagram dan akun-akun media sosial lainnya? Kalau untuk sekarang media sosial masih bisa sih. Iya. Masih bisa dalam satu email itu masih bisa beberapa akun. Iya, maksud Bahkan saya masih ketika pemerintah mau mengeluarkan kebijakan nih yang cuman masyarakat itu boleh cuman pakai satu akun, nggak boleh lebih dari satu itu. Karena apa? Alasan mereka Sebenarnya bukan permasalahan berapa banyak akunnya. ya, Sebenarnya bukan permasalahan berapa banyak akunnya, tapi bagaimana bentuk pengawalan dan juga kebijakan yang dikeluarkan dalam pengelolaan akun itu. Karena jangan sampai walaupun satu akun itu sama saja. Kita bicara ruang anu lah yang sering digunakan anak-anak muda. ya, Sekarang seperti TikTok, Instagram itu kan ruang-ruang seperti itu yang mohon maaf dalam tanda kutip bisa digunakan hanya untuk mengekspresikan sebuah video-video pendek ya. yang menontonkan mereka punya bentuk tubuh itu kan sangat tidak sangat melanggar bagaimana ketika sedangkan pengguna media sosial ini bukan hanya orang dewasa pun tidak boleh melihat hal seperti itu, dalam agama pun dilarang juga kan seperti itu. Iya, tapi kan gini, ketika kita mengkonsumsi yang tadi, yang video berbau pornografi atau atau sebagiannya itu, nah masyarakat kita itu, nah ini fakta sosial nih, bakalan saya coba berdiskusikan dengan saudara. Nah, fakta sosial itu masyarakat kita sering mengkonsumsi itu dan mereka menjadi alat untuk mengkampanyekan video-video tersebut. Karena apa? Satu, faktor ekonomi ya. Kalau ditarik ke negara untung lagi kan. Ya. Nah, ketika mereka viewersnya banyak, tontonan itu banyak, algoritma semakin berjalan. Nah, itu yang diuntungkan negara lagi kan. Nah, bagaimana sih dari sisi informatika untuk menyikapi itu? Nah, kita kan punya kementerian untuk mengelola itu. Nah, ketika dikeluarkan kebijakan, masyarakat kita tidak terima. Nah, seolah-olah ingin bebas untuk menggunakan media sosial itu. Jadi aku tuh sebenarnya agak tidak sepakat. Aku tuh mau mendukung pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena apa? Rata-rata masyarakat kita ingin bebas. Nah, kira-kira ini problem seperti ini sampai kapan kita mau bertahan di posisi kebebasan itu? Nah, kira-kira dari saudara ada solusi nggak untuk bagaimana masyarakat ini nggak mengkonsumsi video-video yang berbau tontonan negatif? Ya. Jadi gini, tentunya kita coba definisikan dulu kebebasan seperti apa kan? Nah, itu. Yaitu pertama kita coba sepakat bahwasanya berbicara persoalan kebebasan adalah persoalan yang tidak melanggar dari kebebasan orang lain. Ya. Itu kan? Ya. Terus kebebasan orang lain itu dalam hal contoh, ketika kita mengekspresikan diri, jangan sampai mengusik, jangan sampai menyinggung orang lain, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita coba tingkatkan literasinya. Nah, dalam kalangan sosial. Lewat apa? Mau ditingkatkan literasinya. Sementara kita itu masyarakat kita itu angka minat bacanya kita itu di bawah sih kalau dibandingkan sama negara-negara tetangganya kita.
Ini kan era teknologi ini kan sebenarnya banyak medan atau banyak ruang-ruang yang menyediakan bagaimana sebenarnya menyesuaikan dari persoalan, bukan berarti mengurangi mereka untuk membaca atau menghilangkan mereka untuk minat bacanya, bukan untuk mengurangi tingkat minat bacanya. Nah, contoh dari video-video pendek. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seharusnya coba kita tampilkan tren-trennya di media sosial, TikTok, Instagram. Jadi masyarakat juga teredukasi melihat, oh ternyata selama ini yang mereka lakukan itu salah. Begitu. Nah, terkait media sosial, nah kita agak kerucut sedikit diskusinya. Nah, kan banyak nih yang konsumsi TikTok. Ya, nah, di TikTok itu video pendek. Contoh, video pendek itu memancing satu konflik. Nah, kemarin kita itu ada demo besar-besaran di Indonesia tuh kan, sampai-sampai platform ini TikTok ditutup live-nya kan. Nah, ini keadaan keadaan seperti ini yang ditakuti karena masyarakat kita itu menganggap kebebasannya itu terus adalah segalanya bertindak bebas untuk mengikuti kemauan dari teknologi itu. Nah, maka terpancinglah ia ke sana tanpa tahu apa itu substansi mau disampaikan untuk demo. Nah, sampai-sampai muncul tuduhan ada yang anarkis, ada yang segala macam. Nah, itu tuh yang membuat kita itu terjebak pada sosial media ini, TikTok. Nah, lalu muncul lagi teman-teman sering memperdebatkan ada video pendek tentang edukasi. Cut. Itu coba. Cut dulu. Tidak ada ujungnya nanti ini. Iya, ada ujung nanti. Kita itu terus mengalir ini. Tidak ada ujungnya nanti. Ada. Anak ini malah pada kampus sih. Itu ada. Makanya itu, coba. Jadi bicara begini. Berbicara persoalan ini kan bahasanya kadang FOMO kan? Ya, situ FOMO. Bahasanya FOMO ikut-ikutan. Yang mereka anggap kadang FOMO ini hanya melihat trends. Hanya mengikuti bagaimana algoritma media sosial. Yes. Algoritma media sosial yang tampil persoalan penjarahan, yes, pembakaran, yeah, sehingga masyarakat mengkonsumsi itu sehingga adalah terusik dalam jiwanya mereka untuk kayaknya di wilayah kita seperti ini. Kan itu. Yes. Tapi esensinya mereka tidak mengerti kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya. Kan itu. Nah, yang pertama perlu lagi. Ini kan agak seksi juga persoalan media sosial ini. Kalau kita tidak jeli, tidak pandai-pandai bagaimana mengfilter atau mengkonsumsi apa yang kita lihat di media sosial, kita akan terjerumus pada persoalan-persoalan begitu. Itu. Jadi seolah-olah kita hanya mengikuti. Nah, itu yang saya katakan tadi. Seharusnya bukan hanya pemerintah yang berperan, tapi kita anak muda juga harusnya mampu melihat dari hal tersebut. Mampu melihat dari kacamata masing-masing bahwasanya segala bentuk yang tampil di media sosial itu bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Banyak ternyata itu hanya gaungan-gaungan yang hanya memicu sebuah konflik satu wilayah. Seperti itu. Nah, itu kan disinggung tadi juga kan. Saudara bilang anak muda. Nah, bagaimana sih peran anak muda? Bagaimana ekspansinya anak muda? Lewat apa anak muda itu harus mengedukasi masyarakat itu atau adik-adik kita? Bagaimana sih strateginya atau tawarannya dari saudara? Kalau kami melihat bahwasanya masih kurangnya jangkauan terkait literasi dalam pengelolaan dan penggunaan media sosial. Yang pastinya kita sebagai anak muda tidak boleh juga bahwasanya di ruang-ruang lingkup sosial itu kita mengabaikan persoalan itu terus terjadi. Jadi kita harus juga melakukan bentuk pemberdayaan seperti literasi digital. Seperti apa sih penggunaan digital? Seperti apa sih penggunaan media sosial yang merujuk pada persoalan pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan. Nah, semua jadi mengerucut pada 3 pilar tersebut. Nah, kalau dari ranah pemerintah, Undang-Undang ITE yang seharusnya sebagai ranah kebijakan yang membatasi sebagai ekspresi masyarakat pengguna media sosial untuk agar tidak terjadi konflik, itu harusnya diterapkan secara tegas.
Tapi kan hari ini masih banyak kekeliruan juga. Masih banyak seperti hanya formalitas saja undang-undang ITE itu. Itu. Yang kedua, keamanan cyber dari media sosial sendiri. Keamanan cyber masih banyak ternyata akses-akses seperti judul, seperti akses, mohon maaf tanda kutip, link-link video-video porno dan lain sebagainya. Nah, harusnya pemerintah mampu untuk memberantas semua itu agar tidak menjadi bahan konsumsi masyarakat atau pengguna media sosial sendiri. Gitu. Nah, oke, dapat sedikit. Nah, ada nih tantangan lagi untuk masyarakat kita, yaitu yang konsumsi judul. Nah, pemerintah nih sudah berupaya keras, tetapi lagi-lagi kan muncul lagi, nggak bisa kan pemerintah itu memblokir semua. Nah, ini tantangan bangsa juga, termasuk tantangan generasi anak muda, terutama saudara kan. Nah, kira-kira apa nih tawaran kalau ini link-link ini nggak bisa kok masih beredar di media sosial? Kira-kira ada nggak tuh pemerintah yang bermain, oknum pemerintah yang main di situ? Karena kan nampil di itu kan. Coba. Jadi ini kan kita bukan hanya bicara kecanduan ini ya. Yes. Kalaupun kita bicara kecanduan, berarti bentuk pencandunya ini adalah hasil yang praktis, yang mudah begitu mereka dapatkan, sehingga perlu juga kesadaran atas masyarakat. Nah, kesadarannya timbul dari mana? Timbul dari pemerintah untuk bagaimana mensosialisasikan, menyampaikan bahwasanya untuk persoalan judul itu tidak akan memberikan peningkatan perekonomian pada masyarakat, sehingga itu menjadi PR pemerintah. Kira-kira gimana nih agar masyarakat tidak menggunakan judul, tidak bermain judul lah, judi online itu. Permainan judi online itu tidak mereka gunakan, karena semakin ini saya merasa gagal kalau saya kan tidak mempermain, bahkan saya tidak pernah main judul, karena saya tahu judul ini ada sistem yang mengatur, ada orang yang mengatur, dan kemudian banyak kadang yang menyatakan bahwa saya menang sekian. Itu hanya settingan yang dibagi-bagi untuk kalian. Padahal kalau hitung-hitungan secara kalkulasi, kalian punya keseluruhan kalian punya modal awal itu sudah banyak sekali. Cuman mereka tidak sadar karena sedikit terkuras. Nah, perlunya itu kepada masyarakat ini. Bagaimana kira-kira peningkatan perekonomian ini? Nah, itu kan perlu pemerintah fokus juga. Jangan sampai karena penyempitan ruang perekonomian atau penyempitan ekonomi mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar dari kode etik yang ada, main judul, sehingga ketika sudah ketagihan, kecanduan, mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, contoh tanda kutip mencuri untuk mendapatkan modal untuk main judul itu. Gitu ya. Nah, itu sih yang kadang saya juga sih seperti penjelasan tadi. Kadang-kala sistem ini ya ada teman kan cobain kan, diajak vote dulu terus main lagi. Nah, itu yang aku itu kasih satu syarat, ya jangan main lagi kalau sudah menang. Ini sistem, tololnya kau itu main lagi. Betul. Kita kan sudah bahas tadi berbagai tantangan nih di belahan masyarakatnya kita, di sosial itu. Terus kita masuk ke manfaat nih. Kira-kira di basic keilmuan saudara itu bagaimana tuh untuk manfaatnya dari teknologi ini? Sejauh mana? Iya. Sebenarnya seperti saya sampaikan tadi pertama, bahwasanya ruang manfaat ini dapat kita coba ambil segala sisi. Media sosial ataupun teknologi mampu. Contoh dari peningkatan perekonomian, kita buat marketplace untuk penjualan UMKM desa maupun daerah. Kita buatkan sebuah ruang literasi digital yang dapat diakses seluruh anak muda. Itu. Yang ketiga, terkait persoalan kesehatan. Nah, kesehatan ini kan kadang banyak
banyak nih. Ini handphone ini sebagai kebutuhan, bisa dikatakan hampir semua masyarakat, hampir semua ibu-ibu, hampir semua orang di kepala rumah tangga ada yang memegang handphone. Jadi untuk kadang permasalahannya adalah akses kesehatan. Nah, sehingga teknologi ini berperan penting. Contoh, ketika ada terjadi hal apapun dan terhambat dalam persoalan akses dan jalur yang mungkin ekstrim, bisa menggunakan teknologi untuk menyampaikan pelayanan. Sebenarnya banyak peluang itu. Nah, hanya saja kadang anak muda tidak memanfaatkan itu. Jadi kita sebagai anak muda ini seharusnya mampu mencoba compare semua manfaat dari media sosial sendiri. Ya, itu sih memang manfaatnya itu banyak sekali kalau dari penjelasan saudara. Nah, jadi anak muda nih gimana nih mau bergerak atau ingin perubahan tetapi masih mengkonsumsi judul tadi. Nah, gini, ini menjadi tantangan kita untuk di kehidupan sosial. Nah, banyak sih manfaat yang dijelaskan dari saudara tadi. Nah, maka dari itu kalau semisal nih kasih saran nih buat anak muda. Ya. Bagaimana sih untuk mengkonsumsi nih pesan-pesan terakhir untuk sebelum kita tutup podcast ini kan. Harapan besar sih anak muda jangan hanya dalam bentuk penggunaan media sosial yang mengikuti tren-tren. Kita harus melek juga bahwasanya media sosial ini banyak manfaatnya. Manfaat itu harusnya kita coba wujudkan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adidaya seperti itu, dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pemberdayaan, dalam segala pilar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jangan sampai kita anak muda hanya ditelanjangi oleh teknologi. Itu dia. Gitu ya. Terima kasih saudara telah menyampaikan terus banyak pembahasan. Semoga pembahasan kali ini di podcast ini menjadi salah satu pengetahuan kita untuk menuju perubahan sebagai anak muda kan. Jadi mungkin segitu saja podcast dari kami, bincang-bincang dari kami. Semoga bermanfaat. See you next time. Kamera.